Nah, di sini memang sudah 17, tapi yang kita lihat yang ini ya, yang ini. Ini masih 2:17:03. Ini sekitar di detik 8 kali hidup. Oh, bukan. Oh, 13:4. Iya. Nah, jadi dia hidupnya di 17:14 tadi hidup ya. Jadi LED-nya hidup, matinya nanti di menit 18:14 berarti. Karena tadi hidupnya di 17:14, maka matinya juga di menit 18:14. Oke, jadi kalau misalkan kita mau menambahkan LCD, boleh ditambahkan di port B atau di port A. Kalau kita mau mengontrol peralatan listrik, misalkan lampu di rumah, ya boleh kita ganti LED-nya. Nanti kita buatkan lagi videonya di video berikutnya. Bagaimana caranya untuk mengontrol AC ya, karena untuk mengontrol AC berbeda dengan mengontrol DC. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya JNTV. Ya, setelah sekian lama tidak upload video, nah kali ini kita akan membuat video lagi. Adapun judul video kali ini adalah bagaimana cara mengontrol atau menghidup matikan sebuah LED light emitting diode yang ini. Bagaimana cara menghidupkan ini dan mematikannya berdasarkan waktu. Jadi kita menghidupkannya berdasarkan waktu yang kita programkan dan mematikannya juga berdasarkan waktu yang kita programkan. Nah, jadi rangkaiannya di sini atau komponen-komponennya hanya ini saja yang kita gunakan. Ada Atmega dengan spesifikasi Atmega 8535 ya. Nih, kalau mau teman ganti misalkan jadi Atmega 16 atau Atmega 32 itu boleh-boleh saja diganti. Nah, lalu ada IC DS 1307. Ini adalah IC pewaktu. Jadi kalau teman semua melihat jam yang berhubungan dengan jam itu pasti ada IC DS 1307. Biasanya di jalan-jalan ada jam digital, di perusahaan-perusahaan atau di instansi-instansi pasti ada jam digital, dan jam-jam yang lain itu pasti menggunakan IC DS 1307. Perlu diketahui bahwa IC ini pastilah menggunakan yang namanya kristal. Nah, jadi kristal ini tidak sembarangan kristal. Bukan seperti kristal pada Atmega. Kalau kristal pada Atmega itu bebas. Nah, di sini kristal yang di Atmeganya kita gunakan dia 16 MHz. Namun kalau IC DS 1307 tidak, ada IC-nya khusus. Nah, di sini spesifikasinya 32,768 kHz. Harus itu. Tidak boleh kristal yang lain. Oke, lalu di sini ada dua resistor. Ini sebagai pull up biasanya dibuat nih, dua dengan spesifikasi 4,7 kilo ohm. Ya, lalu ini diberikan inputan baterai, ini 5 volt ya. 5 volt nih, 5. Lalu perlu juga yang ini VBAT, ini maksudnya adalah port baterai, ini harus 3 volt. 3 volt nih, harus 3 volt. Oke, sedangkan yang ini adalah sebagai pengaman agar umur dari Atmeganya bertahan lebih lama dibanding tanpa ini. Tanpa ini juga itu pasti berjalan atau berfungsi, cuman umurnya lebih cepat rusak seperti itu. Nah, sedangkan APCC dan RF ini dihubungkan ke port 5 DC ya. Oke. Nah, jadi video kali ini rangkaian tidak menggunakan LCD. Namun jika kalian ingin membuat LCD bebas, boleh LCD-nya di port B ya. Ini boleh di sini, boleh di port A
atau boleh di port C atau boleh di port D, tinggal sesuka hati. Nah, kalau misalkan kita menggunakan LCD di sini di port B, berarti dengan catatan port D tidak kita gunakan lagi, maka bisa kita kontrol sebanyak 16 buah lampu LED di port A dan port C. Namun di sini kita hanya membuat satu buah saja. Kalau misalkan mau ditambahkan nanti LED-nya bebas, ya seperti inilah gambarnya. LED-nya terpasang di port C0. Ya, LED-nya terpasang di port C0. Ya, lalu kita ke bahasa pemrograman. Nah, sama, perkenalkan dulu jenis atmeganya dengan cara dolar, tanda dolar, baru rectile, tanda atmeganya, lalu kristalnya seperti ini. Lalu perkenalkan SDA dan SCL dari DS1307 kemana. SCL-nya terhubung ke port D1 ya, sedangkan SDA-nya terhubung ke port D0. Maka perkenalkan seperti itu di bahasanya. Oke, seperti ini. Lalu alat yang pertama atau LED yang pertama alias port C0. Nah, kalau mau ditambahkan nanti alatnya, buat lagi seperti ini. Alat 2, alat 3, alat 4 dan seterusnya. Nah, seperti inilah dia. Nah, ini tidak ikut, ini tidak ikut. Harus ditambahkan lagi rangkaiannya di sana. Ini kita hapus saja. Ya. Nah, kalau di sini bisa dilihat ini jamnya jam 2.14. Jadi kalau misalkan kita mau menghidupkan LED-nya jam berapa ya? Di sini jam 2.14, jam 2.15 sekarang. Misalkan kita hidupkan jam 2.16 ya, jam 2.16. Lalu kita matikan ini, matikan jam 2.17. Nah, seperti ini. Oke, sudah. If H1 hour jam masuknya, N M1 menit masuknya, alat 1 hidup. Artinya jika jam yang sudah kita programkan tercapai, maka alat pertama hidup. Sedangkan jam yang kedua dan menit yang kedua yang kita programkan tercapai, maka alat akan mati. Alat 1 0 mati. Oke, sedangkan yang di bawah ini adalah memang seperti itulah cara memprogram. Seperti inilah bahasa pemrograman dari DS1307-nya ya. Ini DS1307-nya seperti itu bahasa pemrogramannya. Oke, karena di sini sudah jam 2.16, maka ini kita ganti jadi ini jadi 17, ini jadi 17, sedangkan ini jadi 18. Lalu kita compile. Nah, setelah itu kita ke ini, lalu kita playkan saja. Oke, kita playkan, itu sudah play. Nah, jadi tadi 17 dan 18 ya, hidupnya menit 17, matinya menit 18. Jadi ini masih dalam keadaan mati karena masih menit menit 16. Oke, kita tunggu saja. Nah, di sini memang sudah 17, tapi yang kita lihat yang ini ya, yang ini. Ini masih 2.17.03. Ini sekitar di detik 8 kali hidup. Oh, bukan. Oh, 34. Iya. Nah, jadi dia hidupnya di 17 detik 14 tadi hidup ya. Jadi LED-nya hidup, matinya nanti di menit 18.14 berarti. Karena tadi hidupnya di 17.14, maka matinya juga di menit 18 detik 14.
Oke, jadi kalau misalkan kita mau menambahkan LCD, boleh ditambahkan di port B atau di port A. Kalau kita mau mengontrol peralatan listrik, misalkan lampu di rumah, ya boleh kita ganti LED-nya. Nanti kita buatkan lagi videonya di video berikutnya. Bagaimana caranya untuk mengontrol AC ya, karena untuk mengontrol AC berbeda dengan mengontrol DC. Nah, dia sudah mati. Oke, jadi seperti itulah kira-kira video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, jika teman semua tertarik dengan video-video saya, bolehlah di like, komen, dan di share, dan juga di subscribe bagi yang belum mensubscribe, agar teman semua tidak ketinggalan video-video menarik tentang fisika dari JNTV. Terima kasih.